Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi an'amna bil imani wal islam was sihhati wal afiyah. Alhamdulillahilladzi razaqana bil ilmi wal amali bihi. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa minat tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa bil ihsani ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan yang sangat baik ini, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, bisa melanjutkan talabul ilmi kita pada Kitabul Muamalah, yang pada saat ini, pada malam hari ini kita akan mengkaji bab ghasab. Bab ghasab ini adalah sebuah tindakan atau perilaku yang terkadang difahami oleh sebagian dari masyarakat kita mencuri. Difahami sebagian dari kaum muslimin sebagai pencurian. Tapi sebenarnya dia bukanlah pencurian, akan tetapi dia pengambilan secara paksa. Difahami oleh mayoritas dari kalangan muslimin, dari masyarakat kita, ini adalah bagian kezaliman yang bisa merusak atau bisa mengambil sebagian bahkan seluruhnya dari aset atau harta. Jadi Bapak Ibu sekalian, ghasab ini dibenci oleh Allah. Jadi ghasaba yaksibu ghasban. Jadi artinya seseorang yang mengambil barang milik orang lain dengan ghasban. Ghasban itu paksaan, Mbak. Jadi ngambil barang milik orang lain dengan paksa. Pokoknya ini harus jadi milik saya. Ini akan saya pakai, ini akan saya miliki, ini akan saya makan, ini akan saya gunakan, ini akan saya bangun. Nah, itu contoh-contohnya, Pak. Nah, terkadang ketika kita bilang ini saya makan, ini saya pakai, ini saya bangun, ini saya kuasai. Nah, kita itu telah melanggar wilayah-wilayah, telah melanggar ya hukum atau norma hukum yang tentu bukan milik kita. Jadi yang semestinya tidak menjadi hak kita, yang atau semestinya tidak menjadi milik kita, itu dipakai, digunakan dengan semena-mena. Ini bab ghasab, dan tentu kalau kita mengkaji lebih dalam, ini biasa terjadi di sawah, mungkin di perusahaan, mungkin ya di apa namanya, Pak? Itu di dagang, jual beli dagang, misalkan di lapak-lapak itu, Pak, di pasar-pasar, itu sering sekali, Pak, terjadi hal-hal semacam ini. Apalagi lapak-lapak atau jual-jual yang sifatnya gelap, pasar-pasar gelap yang mereka menjual barang-barang curian. Ya, makanya sedikit menyinggung ketika kemarin dibahas apa Ustadz hukumnya menjual barang curian, benar ya, Pak? Jadi pasar-pasar gelap, pasar-pasar yang tidak legal itu, Pak, yang ilegal itu, Pak, bagaimana hukumnya mereka menjual barang curian yang itu asli, Pak, bodi motor, ya, ban pelek motor, HP dan seterusnya, yang memang benar-benar asli, dijual dengan setengah harga, Pak, dari harga pasaran. Itu bagaimana status hukumnya? Boleh apa tidak? Nah, ternyata status tersebut dari mayoritas kalangan para ulama itu mengharamkan, tidak memperbolehkan, Pak. Tidak diperbolehkan kita untuk bertransaksi, bermuamalah, membeli atau bahkan menjualkan atau menunjukkan kepada orang lain barang-barang yang sifatnya adalah curian.
Masya Allah. Masuk kaidahnya mana Pak? Masuk kaidahnya adalah bai'ul ladzi la yamlik. Seperti halnya seseorang yang menjual barang yang bukan pada miliknya. Ya Pak. Jadi seseorang yang menjual barang yang bukan pada miliknya, maka status awalnya itu sudah diharamkan, sehingga ketika kita tindak lanjuti ya tetap haram. Tidak bisa sesuatu yang halal dirubah menjadi haram, tidak bisa kecuali ada hukum tertentu. Dan ini berbeda kasus Pak dengan ketika seseorang menjual barang milik pribadinya yang masih dalam kondisi cicilan, meskipun belum di DP sekalipun Pak, meskipun belum dibayar sekalipun, ya selama sudah ada akad yang sah. Contohnya begini Pak, ada seseorang yang membeli HP dengan cara taksit itu cicilan Pak, membeli HP dengan cara cicilan dan sudah sah, akadnya sudah sah. Jadi saya ingin menjual HP sebagai penjual misalkan Pak ya, saya ingin menjual HP dengan harga 1.500.000. Kemudian si pembeli bilang, "Qabil tuh, saya terima HP ini dengan harga 1.500.000. Tapi saya bayar dengan cara cicil selama 3 bulan misalkan gitu Pak." Nah, maka ini sah Pak. HP sudah bisa dibawa oleh si pembeli, ya. Kemudian berikutnya Pak, pembeli juga diperbolehkan jikalau ternyata si pembeli ingin menjual HP tersebut, padahal HP itu belum di DP, belum dicicil, belum diapa-apain Pak. Maka boleh. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena akadnya sah. Tapi setelah dijual, tentu dia tetap harus melunasi karena ini nanti sebagai hutang. Jadi ini sebagai hutang. Artinya hutang dia si pembeli kepada si penjual, tapi HP-nya dijual kepada orang lain. Nah, kalau itu boleh, Pak. Itu boleh. Seperti itu diperbolehkan. Tapi kalau surah yang tadi, ya barangnya adalah barang curian yang kemudian dia jual, itu adalah bai'ul ladzi la yamlik. Dia menjual sesuatu yang dia tidak memilikinya, sehingga itu tidak diperbolehkan dalam syariat, itu diharamkan. Gitu Pak ya. Jadi lebih amannya kita tidak usah pergi ke pasar hitam atau pasar ilegal, karena tentu yang pertama adalah bisa dimungkinkan ihtimalan wa ihtiyatan. Barang yang ada di sana adalah barang-barang yang tentu tidak resmi, atau bisa jadi barang curian, atau bisa jadi barang gosop ini Pak. Jadi mencuri atau gosok, dua-duanya maksiat Pak, gitu ya. Jadi supaya bisa membedakan apa sih bedanya antara sarakah yang mencuri dengan gosok, dan seperti apa Islam memandang kedua hukum tersebut. Baik, lanjut Mas bawahnya. Jadi ini dia. Qala musannif rahimallahu taala nafanallahu bihi wa bi ulumi fid darain wa huwa lughatan akhdhu syai'in dzulman. Ini Pak, akhdhu syai'in dzulman mujaharatan. Ghasab secara bahasa adalah mengambil sesuatu secara zalim dengan cara terang-terangan. Jadi istilahnya merebut lapak milik orang lain, merebut barang yang sudah dipakai orang lain atau milik orang lain. Contohnya begini, kalau yang biasa terjadi pada santri Pak ya, udahlah santri begitulah, sama aja Pak. Jadi santri itu seringkali kalau misalkan pakai sendal Pak, ya pakai sendal itu biasanya merebut punya temennya, ini saya pakai dulu. Ya, sedangkan temannya bilang, "Oh jangan, saya mau pergi juga, udah saya dulu mau pakai." Nah gitu Pak, ini guyonan santri Pak ya. "Ini peci saya nggak mau melanggar, ini saya rebut." Ya kamu belakangan aja, nanti kalau ditaftis, ya ditaftis itu nanti dicek sama ustadznya Pak. "Ini saya mau pakai peci, kalau nggak pakai peci saya dihukum." Nah gitu Pak. Jadi merebut orang itu hal kecil Pak ya. Nanti hal besarnya di mana letak kesalahannya? Hal besarnya adalah mengambil sesuatu secara zalim milik orang lain direbut Pak. Bedanya apa di sini Pak? Bedanya kalimat ini Pak, terang-terangan. Jadi kalau mencuri itu adalah mengambil sesuatu secara zalim dengan cara sembunyi-sembunyi, maka tidak bisa disebut mencuri ya kalau misalkan dia mengambilnya di depan orangnya. Di depan orangnya diambil secara paksa. "Ini uang saya." "Loh bukan, ini uang saya." "Bukan, ini punya saya." Lah itu berarti gosok. Tapi kalau misalkan diam-diam, diambil ketika tidak ada orang, diambil ketika tersembunyi, diambil ketika sunyi, diambil ketika malam hari, lah itu namanya pencuri Pak. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi bedanya antara gosok dengan mencuri adalah kalau mencuri mengambil barang milik orang lain secara zalim
dan diam-diam tanpa diketahui proses pengambilannya, itu namanya pencurian. Ya, dan itu bahaya Pak, ngeri itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melaknat para pencuri. Hadis Bukhari dan Muslim, la'anallahu sariq wa sariqah. Allah melaknat para pencuri baik laki-laki maupun perempuan, yasruqul baidah, yang dia mencuri satu butir telur Pak. Itu riwayat Bukhari dan Muslim Pak. Hadisnya muttafaqun alaih. Allah melaknat pencuri baik laki-laki maupun perempuan yang dia mencuri hak atau harta milik orang lain meskipun itu hanya sebutir telur. Masya Allah, ngeri sekali Pak. Itu benar. Belum lagi nanti kalau kita ditemukan dengan dalil yang ada pada Al-Quran, itu lebih lagi Pak. Allah merintahkan untuk terjadi hukum had, dipotong tangan itu Pak. Artinya benar-benar Allah tidak menyukai dan melaknat para pencuri karena meresahkan itu Bapak Ibu. Meresahkan, menyulitkan. Begitu juga dengan gosip. Bedanya apa Pak? Tingkatannya yang mana yang paling tinggi? Tingkatan yang paling tinggi adalah pencurian. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena pencurian itu adalah tingkat kezaliman yang tersembunyi. Artinya korban bisa jadi tidak tahu siapa pelakunya, siapa orang yang mengambil, siapa orang yang mencuri. Sedangkan gosip ini di bawahnya. Meskipun di bawah bukan berarti boleh dilakukan gitu Pak ya. Di bawahnya, kenapa di bawahnya Bapak Ibu? Karena tahu pelakunya langsung. Karena tahu orang yang mengambil secara paksa tadi, sehingga orang langsung bisa berinteraksi, langsung bisa berkomunikasi. Kenapa kamu memaksa ngambil barang saya? Kenapa kamu bisa memaksa untuk memiliki barang saya? Kan gitu Pak. Artinya ada timbal balik di sana Pak. Tapi kalau pencurian tidak bisa. Nah, di sini Pak, letak kesulitannya di situ. Makanya luar biasa, dua-duanya ini merasakan. Kemudian secara syar'an, al-istila, istilah itu berarti menguasai. Ya, al-istila'u ala haqqil ghair, berarti menguasai hak milik orang lain. Masya Allah gitu Pak ya. Udwanan, dengan cara permusuhan, artinya benar-benar bagaimana caranya dia bisa memiliki atau bisa mengambil hak milik orang lain. Udwanan wa yurajja'u ila al-istila'i lil 'urfi, dan dikembalikan ukuran menguasai barang ini kembali kepada uruf masing-masing daerah. Lah terus nanti kalau misalkan ditanya Bapak Ibu sekalian, apa bedanya antara gosip dengan ini Pak, yang apa namanya, niatnya kan gini. Pertama nyuri, masuk rumah ya, masuk rumah diam-diam, kemudian pemilik rumah tahu Pak ya, tahu, kemudian nah di sana ketemu antara si pencuri dengan pemilik rumah, akhirnya terjadi baku hantam, terjadi saling pukul, barang dibawa lari, dibawa kabur. Nah, berarti dalam konteks ini terjadi dua pasal sekaligus Pak. Yang pertama adalah pencurian, yang kedua gosip. Masya Allah Pak, berarti kalau seperti itu. Nah, yang ketiga bisa jadi berlapis Pak. Kalau misalkan terjadi kezaliman, misalkan mukul sampai meninggal dunia, mukul sampai melukai, mukul sampai kemudian cacat tubuh atau fisik, nah itu lebih lagi berarti. Nah, bisa jadi niatnya mencuri menjadi gosok, menjadi pembunuhan. Nah, ini berlapis semua Pak. Ini pasal secara hukum agama. Dan nanti hukum perdata dan pidana itu lebih lagi berarti. Kalau misalkan dimasukkan hukum pidana, kemudian secara bukti ada, secara saksi ada, ya sudah selesai Pak. Berarti ini harus dilakukan praktek ini secara nyata. Ya, jadi begitu Pak. Nah terus kalau yang seperti itu hukumnya apa? Gitu kan Pak. Kalau misalkan terjadi semacam itu, bagaimana fikih memandang? Bagaimana syariat Islam memandang? Maka syariat Islam memandang dengan tiga aspek tadi. Dari pencurian, penggosopan, dan pembunuhan atau penzaliman atau penyiksaan, itu bisa Pak. Belum nanti kalau misalkan ada pemerkosaan juga, ditambah lagi satu hukum. Masya Allah Pak. Jadi satu niat kejahatan itu bisa diazab oleh Allah dengan munculnya kejahatan yang lain, itu azab Pak. Satu niat kebaikan itu bisa diberkahi oleh Allah dengan munculnya kebaikan yang lain. Masya Allah gitu Pak. Jadi orang yang niat jahat, dia serius, jujur dengan niat jahatnya, Allah akan mudahkan baginya untuk kejahatan yang lain. Kasih jalan sama Allah, supaya apa? Dia benar-benar diadab. Ya, sedangkan orang yang berniat baik, satu niat baik, Allah akan bukakan kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga dua-duanya aslinya nagih Pak. Orang yang berbuat jahat itu nagih,
orang yang berbuat baik itu juga nagih. Dua-duanya punya punya ketertarikan sendiri-sendiri. Makanya Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati Allah, faktor-faktor pencurian hari ini atau faktor-faktor gosip hari ini luar biasa mengerikan, Pak. Kalau kita lihat realita kenyataan seperti game online, seperti judi online, ya Masya Allah Bapak Ibu sekalian, yang tentu zaman dulu Masya Allah Pak, namanya perjudian ini kan bisa ditemui begitu Pak ya, bisa ditemui di cakro, bisa ditemui di tempat mana ya, tinggal ditegur, tinggal dikasih tahu. Sekarang kita nggak bisa Pak. Kalau misalkan dikasih tahu Ustaz di daerah sana itu ada perkumpulan para orang yang judol, gimana kita tahu Pak? Sedangkan mereka main HP. HP tinggal di close, HP tinggal di restart, selesai Pak, tanda bukti nggak ada. Masya Allah. Jadi luar biasa. Dan efeknya apa Bapak Ibu sekalian? Efeknya seperti ini. Memaksa barang milik orang lain, mencuri barang milik orang lain yang bukan haknya untuk melampiaskan syahwat atau melampiaskan hawa nafsunya untuk menyelesaikan permainannya atau menyelesaikan dari judol-judolnya itu. Masya Allah Bapak Ibu, ini fitnah hari ini yang mengerikan sekali, yang terjadi di bahkan kalangan anak muda, kalangan yang ya seumuran dewasa bahkan menjelang tua juga sama Bapak Ibu. Baik, itu secara hukum. Kemudian kita lihat berikutnya, bagaimana musannif memandangnya. Wa dakhala fi haqqil ghair ma yasahu wasbuhu mimma laysa bimalin. Dan masuk kategori ini termasuk hak orang lain adalah sesuatu yang sah untuk digosok. Itu Pak ya. Termasuk hak orang lain. Apa sih yang dimaksud hak orang lain? Adalah sesuatu yang sah untuk digosok, yang berupa barang-barang selain harta seperti kulit atau bangkai. Berarti Bapak Ibu sekalian, seluruh harta yang kita miliki itu bisa Pak, kecuali ini aja, kulit dan bangkai. Ini klarifikasi Pak ya. Artinya berarti kita punya TV, punya baju, ya punya HP, punya komputer, punya uang, punya alat kendaraan, alat elektronik dan semuanya itu berarti semua adalah hak milik orang lain. Semua adalah hak yang tentu kalau misalkan diambil secara paksa menjadi hukum gosok. Yang tentu kalau misalkan diambil secara sembunyi menjadi hukum mencuri, kan gitu Pak. Berarti yang tidak menjadi hak orang lain adalah hanya dua ini Pak, kulit bangkai. Jadi kalau misalkan ada kulit bangkai di rumah yang tidak terpakai, ya berarti kan sampah itu Pak. Tapi kalau kulit bangkai ini yang sudah dirawat, misalkan contoh gini Pak, segala sesuatu itu kan kalau misalkan bisa diperbarui kan boleh Pak, bisa. Contohnya ihalah, namanya babnya bab ihalah dalam bab fikih. Jadi contohnya apa Pak? Contohnya adalah ketika kulit sapi yang mati Pak ya, sapi yang mati tanpa disembelih, kemudian kulitnya diambil, setelah itu didibak. Dibak itu disamak Pak, disamak, dikeringkan, dihilangkan fudul jilid, dihilangkan fudul lahamnya. Fudul laham itu kelebihan dari daging-dagingnya dibersihkan semuanya, kemudian direndam di air kafur, begitu Pak ya, sampai mengering dan mengeras. Maka kulit ini halal. Halal ini bukan berarti boleh dimakan Pak, tapi dia suci, boleh dipakai untuk sabuk, boleh dipakai untuk ya berbagai macam kepentingan yang dia butuhkan. Jadi kulit sapi yang bangkai Pak, sapi bangkai itu bisa diselamatkan hanya satu saja, kulitnya. Berarti kalau misalkan dagingnya udah nggak bisa Pak, dagingnya, giginya, ya rambutnya, bulunya semuanya udah nggak bisa dipakai. Yang bisa dipakai hanya kulitnya jika dilakukan penyamakan atau hukum samak tadi. Nah kalau misalkan disamak itu berarti nggak bisa juga. Jadi orang yang menyamak kulit ditaruh di rumah gitu Pak ya, maka nggak boleh dicuri itu Pak. Nggak boleh dicuri, nggak boleh diambil. Tapi kalau di sini yang dimaksud adalah ketika sudah tidak digunakan atau sudah menjadi barang sampah yang akan dibuang. Nah itu baru kemudian salah satu klarifikasi yang bukan harta milik orang lain. Kemudian berikutnya waman ghasaba malan li ahadin lazimahu radduhu li maliki. Dengan bahasa secara zalim mengecualikan menguasai harta orang lain dengan cara ini beda Pak. Menguasai harta milik orang lain dengan cara akad. Contohnya apa Pak? Contohnya dengan cara akad. Contohnya dengan cara akad adalah syuf'ah. Nah nanti akan kita bahas materi setelah ini Pak. Syuf'ah itu contoh kasusnya begini Pak. Ketika ada dua orang, yang kedua orang ini sedang kerjasama Pak. Sedang kerjasama itu artinya mereka kerjasama untuk mengelola sawah seluas 1 hektar.
1 hektar kan berarti 10.000 meter gitu Pak ya. Kemudian salah satu di antara mereka itu ingin pergi Pak, ingin pergi. Ya berarti kan yang 5.000 meter ini ingin dijual. Dia ingin pergi, dia ingin pindah tempat, dia ingin menjual bagiannya 5.000 meter ini. Kemudian setelah dijual yang 5.000 meter ini, ada ternyata orang lain yang mau jual. Ya sudahlah, nggak apa-apa, saya tak beli aja yang 5.000 meter ini. Nah kemudian Pak setelah itu, kemudian kan laku ini Pak 5.000 meter dengan harga 200 juta, baiklah. Ya murah saja ini harganya. Maka Masya Allah Pak, kemudian si pemilik yang satu bilang, oh jangan, kamu jual sama si Fulan ya, si Fulan ini siapa, saya nggak mau, ini orang asing, orang lain, kenapa kamu nggak jual ke saya? Nggak, saya pengen jual cepat. Ya sudah, daripada kamu jual ke dia, nah itu Pak namanya Pak, daripada kamu jual ke dia, lebih baik saya beli. Kamu jual ke dia berapa kemarin ya? Saya jual ke dia 200 juta, ya sudah, saya beli 250 juta ini uangnya. Gitu Pak, itu namanya syuf'ah. Jadi memiliki ini Pak, menguasai harta orang lain dengan cara akad, namanya syuf'ah, dan itu boleh dan sah Pak. Kenapa seperti itu? Karena bisa jadi si pemilik lama, kalau misalkan ada investor baru, ada orang lain baru yang mengelola di situ, dia nggak setuju. Mungkin dari sifatnya, mungkin dari kebiasaannya, mungkin dari usahanya. Yang sebelumnya dia usaha padi, yang satu padi, kemudian yang satu apa selain padi Pak, gitu. Kan nggak cocok Pak, ini nggak cocok. Atau misalkan sini padi, sini dibikin bangunan, atau di sini bikin pabrik yang ada limbah, ya kan otomatis padinya nggak bisa. Atau beda karakter dari keduanya, sehingga terjadi unsur yang tidak diinginkan, yaitu khusumah. Ya tikai Pak gitu. Maka bisa diambil alih dengan cara syuf'ah. Nah ini nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Lanjut Mas bawahnya. Nah kemudian bagaimana berikutnya adalah konsekuensinya Pak. Konsekuensinya adalah waman ghasaba malan, barang siapa yang menggosok harta seseorang, maka wajib baginya untuk mengembalikan pada pemiliknya, walaupun dalam pengembalian tersebut harus menanggung berlipat-lipat dari harga barang tersebut. Ini kasusnya bagaimana Pak? Makanya disebutkan oleh musannif rahimallahu taala, ya walau gharima ala raddihi ad'afa qimatihi wa lazimahu aidan arsyu naqsihi inna qasa. Maksudnya Pak, poin yang pertama konsekuensinya, ketika ada seseorang yang merebut HP milik orang lain, merebut sepeda motor, merebut alat elektronik dan semuanya tadi Pak, barang-barang itu, setelah diambil paksa, dia bawa pulang, dia jual Pak HP itu. Nah kemudian dia tobat ketika dia jual. Setelah itu dia sadar dan dia ingat, ya Allah, kenapa ya kok saya rebut HP teman saya, padahal itu didapatkannya dari nabung, didapatkannya dari sedekah, didapatkannya dari hadiah. Ya Allah, zalimnya saya ini, saya taubat. Dia taubat ya, dia sadar gitu Pak ya. Maka dia harus mengembalikan kepada pemiliknya, walaupun ketika mengembalikan itu kan otomatis barangnya udah hilang Pak ini ya, barangnya udah dijual. Ketika dia beli HP itu, Masya Allah, HP-nya ternyata harganya sudah naik berlipat-lipat. Ya sudah, dia harus memiliki konsekuensi Pak untuk membeli HP tersebut meskipun harganya 2 kali lipat, meskipun harganya 3 kali lipat. Itu bentuk daripada apa? Daripada pertobatan. Jadi dia harus mau. Nah nanti kalau misalkan dia membelinya lebih rendah, ya nggak boleh Pak. Membelinya lebih rendah, membelinya lebih jelek, nggak boleh. Jadi membelinya harus sama atau lebih tinggi, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, ya, dan ia juga wajib mengganti kekurangan barang tersebut jika memang terjadi kerusakan, kekurangan seperti orang yang menggosok pakaian kemudian ia pakai atau menjadi kurang tanpa ada pemakaian. Ini juga sama. Jadi yang disebut dengan wurmu arsyihi arsunaksihi inna qasab. Jadi ketika seseorang menggosok, mengambil paksa pakaian, kemudian pakaian itu dipakai, ya, setelah dipakai kan otomatis menjadi kusam gitu Pak ya, menjadi kusam, warnanya menjadi apa ya, warnanya pudar, kemudian jahitannya menjadi nggak rapi, kemudian kancingnya sebagian hilang. Nah maka ketika dikembalikan pakaian itu kemudian terjadi hal-hal tadi, maka harus memperbaikinya Pak.
atau mengganti dengan dana, mengganti dengan uang. Ini pakaiannya sudah rusak, saya ganti dengan dana, saya tobat, saya tidak ingin seperti ini lagi, saya zalim, saya maksiat. Nah gitu Pak, itu tobat ya. Jadi ini poin-poin ini adalah orang yang tobat Pak. Iya kalau mau tobat kan itu Pak. Masalahnya kalau nggak mau tobat kan itu repot juga. Kemudian dan juga wajib membayar ongkos standar dari penyewaan harta yang ia gosok. Apalagi kalau misalkan ada seseorang yang gosok, mengambil paksa barang milik orang lain yang berupa barang sewa. Ada seseorang yang nyewa motor, motornya diambil paksa, ya Allah, padahal nyewa Pak motornya. Ada seseorang yang nyewa mobil, mobilnya diambil paksa, ya Allah. Kan kasihan sekali nih Pak ya. Jadi cilok kemencit ini Pak. Jadi barang sewa kemudian dipakai paksa, barang sewa diambil paksa. Masya Allah Pak. Yang lebih mengerikan lagi adalah ketika terjadi hal seperti ini kemudian ditambahi dengan kezaliman yang lain Pak. Contohnya apa? Ternyata sewa itu yang dilakukan adalah untuk membayar hutang. Sewa yang dilakukan itu adalah untuk menunaikan atau merawat orang tua yang masih sakit. Oh itu lebih zalim lagi kan terjadi seperti itu Pak. Dan ia wajib membayar ongkos standar dari penyewaan harta. Jadi kalau sebelumnya dia nyewa mobil dengan harga 250.000 selama 24 jam, kemudian mobilnya digosok, ketika dikembalikan maka dia wajib membayar ongkos sewa itu. Maksudnya begitu Pak. Ketika dikembalikan dia wajib untuk melunasi semua dari tanggungan sewa tersebut. Meskipun ya namanya gosok itu Pak bisa jadi ya pemilik mobil juga bertanggung jawab, artinya mencari juga. Tapi kan kenyataannya tidak mesti seperti itu kan gitu Pak. Berikutnya disebutkan lagi bahwa fa in talifa al maksub. Nah, sedangkan seandainya nilai barang yang digosok menjadi kurang. Nah, di sini disebutkan adalah amma ya, amma law naqasa al maksub bi rukhsin si'rihi fala yadmanuhu al ghasib ala sahih. Wa fi ba'd nusakhi wa man ghasaba mala imri'in ujbira ala raddihi ila akhirih. Nah, seandainya sedangkan nilai barang yang digosok menjadi kurang sebab turunnya harga di pasaran, maka orang yang menggosok tidak wajib menggantinya menurut pendapat as-sahih. Jadi kalau misalkan dia menggosok, mengambil paksa milik orang lain, kok nilai barangnya itu berkurang di pasar Pak secara umum, maka ya sudah, dia tidak perlu mengganti sebagaimana harga awal, dia cukup mengganti sebagaimana harga pasar. Jadi kalau misalkan dia waktu menggosok itu harga HP-nya itu 2,5 juta, kemudian setelah dia taubat mau mengembalikan HP di pasar, HP itu tinggal 1,5 juta, ya sudah, dia tinggal mengembalikan 1,5 juta saja. Intinya barang Pak, barangnya sesuai dengan apa yang dia ambil sebelumnya. Kalau lebih baik itu lebih baik. Kalau artinya HP-nya lebih baik ya lebih baik, pahalanya lebih besar, taubatnya lebih diterima kan gitu Pak. Nah lanjut Mas bawahnya. Lanjut. Nah, kemudian disebutkan lagi fa in talifal maqsud dalam sebagian ayat. Lanjut lagi Mas. Bawahnya. Nah, barang gosok yang rusak. Nah, jadi bagaimana jikalau barang yang digosok itu yang diambil secara paksa itu rusak Pak gitu. Sampai di rumah atau sampai di tempat penjualan, sampai di komunitasnya dia ternyata barangnya rusak. Apa yang harus dilakukan? Fa in talifal maqsud dominahul ghasib bimithlihi in kana lahu ay al maqsud mithlu wal asah anna al mithla ma hadarahu kailun aw wasdun wa jasa salamu fihi kanuhasin wa qutnin la ghaliyatin ma'junin. Jika barang yang digosok rusak, maka orang yang menggosok harus mengganti dengan barang sesamanya jika memang barang yang digosok tersebut memiliki sesamanya atau mithli. Jadi kalau misalkan dia menggosok, mengambil paksa HP, kemudian HP tersebut rusak Pak, maka HP itu harus diganti dengan yang sesuai. Ya, yang digosok HP Samsung terbaru. Ya sudah, berarti dia harus mengembalikan HP itu yang sama Pak, yang sesuai, nggak boleh yang lain. Kemudian yang kedua, menurut pendapat asas, sesungguhnya yang dikehendaki dengan mithli adalah setiap barang yang diukur dengan takaran atau timbangan dan boleh atau diakad salam seperti perunggu atau kapas, dan bukan minyak ghaliyah atau minyak ma'jun. Minyak ghaliyah itu minyak yang mahal Pak. Minyak ma'jun itu adalah minyak yang biasanya digunakan untuk berluluran atau biasanya digunakan untuk pasta.
gitu Pak ya, pasta gigi atau untuk shampoo dan seterusnya. Jadi maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya tergantung barang yang digosok. Kalau yang digosok adalah barang yang ada mislinya, seperti HP itu bisa dicari Pak yang sama, mobil bisa dicari yang sama, sepeda motor bisa dicari yang sama, baju bisa dibuat Pak ya, baju bisa dibuat, buku bisa dicari Pak. Tapi yang tidak bisa diukur dan dicari adalah contohnya ini Pak, minyak. Gosok minyak, repot Pak ini gantinya. Ya, mungkin kalau misalkan sekarang bisa lah ya, minyak sanku, gosok minyak sanku dikembalikan minyak kita, repot nih Pak. Nah, minyak kita nggak banyak disukai mungkin kan gitu Pak. Atau sebaliknya, gosok minyak kita diganti dengan minyak sanku dan seterusnya. Itu kan beda Pak, tidak sesuai. Kemudian juga sama yang berbentuk majun, yang berbentuk pasta tadi. Pasta itu bisa sama bisa enggak? Kalau sekarang mungkin bisa sama Pak. Misalkan pasta gigi mereknya apa, ya tinggal dibelikan yang mereknya apa. Ya, minyak goreng yang mereknya apa, kemudian diganti dengan mereknya apa. Itu sekarang masih bisa Pak. Tapi ada kemungkinan tidak bisa ketika tidak sesuai dengan apa yang digosok sebelumnya. Kemudian musannaf menjelaskan tentang ganti rugi barang yang memiliki harga. Dalam perkataan beliau, atau orang yang menggosok harus mengganti sesuai harga barang yang digosok jika memang barang tersebut tidak memiliki sesamanya. Ya, jadi kalau misalkan tadi yang diambil paksa itu adalah barang yang tidak ada di pasar Pak, barang yang tidak ada dijual, barang yang tidak tersedia di pabrik, di komunitas, di masyarakat, di dalam kota, di luar kota, di luar negeri, nggak ada pokoknya Pak. Itu barang satu-satunya di dunia. Maka apa yang terjadi? Maka dia harus mengganti dengan yang sesama nilainya dengan barang tersebut. Nah ini Pak, atau orang yang menggosok harus mengganti sesuai harga barang yang digosok jika memang barang tersebut tidak memiliki sesamanya. Jadi barang unik gitu Pak, barang unik, barang antik. Dengan arti barang itu adalah barang yang memiliki harga atau berbeda-beda harganya, dengan ganti rugi harta yang tertinggi sejak hari pertama menggosok hingga hari di mana barang tersebut rusak. Jadi kalau mau ganti rugi Pak, itu menggunakan harga tertinggi. Jadi kalau misalkan harga barang yang tidak ada miliknya apa Pak? Contohnya ya, hari ini susah sekali Pak ya. Jadi barang yang misalkan diambil, ketika mengambil harga ini misalkan 1,5 juta barang HP ini, kemudian ketika barang itu rusak, pada saat rusak HP itu menjadi 1 juta, maka dia mengganti dengan harga tertinggi pada saat dia mengambil barang tersebut atau mengambil HP tersebut. Di antara 1,5 juta sampai 1 juta, berarti berapa Pak? Ya 1,5. Berarti dia harus mengembalikan dengan nilai yang tertinggi. Jadi kalau mengambil barang secara paksa gitu Bapak Ibu ya, terus kemudian barangnya itu nggak ada di pasar, ya sudah, dia mengembalikan dengan harga yang tertinggi. Yang dipertimbangkan dalam ukuran harga adalah mata uang yang paling berlaku. Jadi kalau misalkan kita menggunakan mata uang rupiah, ya berarti dengan nilai rupiahnya. Jadi kalau harga tertinggi 1,5 juta, ya berarti 1,5 juta. Kalau harga tertinggi 2,5 juta, berarti 2,5 juta. Jadi yang paling tinggi nominalnya. Jika ada dua mata uang yang sama-sama berlakunya, Imam Rafi'i berkata, maka seorang qadhi harus menentukan salah satu dari keduanya. Nah, jadi kalau misalkan di sini kok pakai mata uang rupiah dan dolar, maka qadhinya atau hakimnya nanti akan memutuskan yang mana yang digunakan, apakah pakai rupiah atau pakai dolar. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita tidak usah terlalu jauh dengan pendapat ini. Yang paling penting adalah apakah orang yang mengambil paksa, apakah orang yang mencuri ini mau mengembalikan barang atau tidak. Itu Pak, pertanyaan pertama dulu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena pertobatannya kedua orang ini yang melakukan pencurian atau yang menggosok, tidak ada cara lain untuk bertobat kecuali harus raddul mal. Nggak ada Pak, harus mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya dan dia meminta maaf. Boleh mencuri itu bertobat dengan istighfar, nggak bisa Pak, nggak cukup. Meskipun dia beristighfar 1 juta kali, meskipun dia haji dan umroh, meskipun dia mengimrohkan 1 juta orang sekalipun Pak, maka pencuri itu tetap tidak akan diampuni oleh Allah dengan sempurna ampunan, kecuali dia harus mendatangi dari orang yang telah dicuri, mendatangi, mengembalikan hartanya jika ada, meminta maaf, mengganti rugi.
Gitu Pak. Kenapa seperti itu? Karena hablu minallah dan hablu minan nas. Ada yang disebut muamalah vertikal dan muamalah horizontal. Yang itu nggak bisa diganti Pak. Jadi kalau sudah terjadi pencurian harus dikembalikan. Kalau terjadi penggosokan harus dikembalikan. Jadi taubatnya dengan istighfar, taubatnya dengan haji dan umroh, taubatnya dengan sedekah, hadiah, hibah, wakaf dan seluruh amal soleh, yaitu berfungsi tapi tidak bisa menghapus dosa mencuri dan gosopnya. Masya Allah, itu Pak ya. Jadi kita akan mencermati di lapangan kita. Tadi belum sempat saya ambil yang terjadi Pak, contoh-contoh ini. Ya mudah-mudahan pekan depan kan kita bahas masalah syuf'ah Pak ya. Akan saya masukkan contoh yang terjadi di masyarakat. Tadi diantaranya lapak Pak ya. Lapak yang contoh gini Pak. Apakah yang sudah ditandai itu menjadi hak milik? Nah gitu Pak. Contoh misalkan seperti para pedagang Pak ya. Para pedagang yang biasa pakai tepi jalan tuh Pak, yang biasa pakai trotoar, yang biasa pakai ya di atas jembatan. Apakah ketika dia menandai itu berarti hak milik? Ya sedangkan itu pasti milik pemerintah, nggak mungkin Pak, nggak mungkin di jalan raya kok milik siapa? Ya makanya kemarin pernah ada diskusi pelik Pak, Bahasul Masail. Apa hukumnya seseorang membangun bangunan di atas sungai milik Pemda? Menarik Pak, milik Pemda. Ya, Masya Allah. Ini gimana solusinya Pak itu? Jadi bangunan di atas ini Pak, selokan gitu. Di depan rumah itu ada selokan kurang lebih jaraknya itu kurang lebih 3 meteran gitu ya. Terus kemudian dicor Pak di atasnya. Dicor di atasnya terus dibangun kamar Pak. Dibangun kamar ditinggali. Masya Allah, padahal milik Pemda. Apa hukumnya Pak? Boleh apa tidak? Ya, kemudian dibahas secara fikih. Yang pertama, dibahas secara fikih jelas nggak boleh, Pak. Secara fikih ya, jelas secara fikih nggak boleh, Pak. Jadi membangun ya sesuatu bangunan yang itu bukan miliknya, yang dia tidak pernah bertransaksi jual beli, yang dia tidak pernah melakukan ijarah. Ijarah itu berarti menyewa, Pak. Boleh nggak kita membangun bangunan pada tanah sewa? Oh, boleh, Pak. Membangun bangunan pada tanah sewa ya, saya nyewa tanah seharga ya 50 juta 1 tahun, kemudian saya bilang saya mau nyewa untuk saya bangun ruko, boleh apa enggak? Pemiliknya bilang oh boleh aja bangun, tidak apa-apa. Nah terus nanti kalau habis masa penyewaan bagaimana? Ya sudah, nanti bisa saya potong atau bangunan ini udah buat kamu aja, kan gitu Pak. Kan risikonya sudah terjadi. Tapi kalau ini belum ada kesepakatan dengan pemerintah, belum ada kesepakatan dengan ahlul halli wal aqdi kalau bahasa keislamannya, maka tidak boleh sama sekali Pak. Meskipun sungainya masih ngalir, selokannya lancar, tidak mengganggu sama sekali, maka hukumnya nggak boleh. Apalagi kalau sudah dilaporkan sama Satpol PP. Lebih lagi Pak. Nah itu Pak. Jadi kita kembali kepada objek kita, subjek kita. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang menandai suatu wilayah yang dia berjualan di situ, maka itu hukumnya hukum kesepakatan yang sifatnya adalah i'arah. I'arah itu minjem Pak, bukan sewa. Kecuali kalau misalkan Pemda mengeluarkan aturan bahwa yang jualan lapak di sekitar sini nyewa, nah itu lain cerita Pak. Itu lain cerita. Berarti apa? Maka tanda-tanda itu nggak boleh digeser orang lain. Kalau misalkan ada sewa ke Pemda, ini blok ini sudah saya sewa loh, 1 tahun ini bayar 5 juta saya ke Pemda. Nah, ini berarti kita tidak boleh menggeser. Tapi kalau hanya sering pakai di situ, sering jualan di situ, maka itu statusnya i'arah. I'arah itu adalah peminjaman yang sifatnya adalah pada umumnya. Sehingga kalau terjadi pergeseran Pak, misalkan geser 5 cm, ya geser 10 cm, siapa duluan dia dapat, nah itu bisa terjadi Pak. Kemudian kalau misalkan terjadi sengketa, ini kan tempat saya biasanya, ya sudah, kalau tempat kamu biasanya berarti gerobaknya jangan jauh-jauh biar orang lain melihat bahwa itu biasanya tempat kamu. Nah itu tergantung kesepakatan diantara para peminjam-peminjam itu. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian ada pertanyaan lagi, Ustadz, bagaimana hukum Satpol PP merobohkan bangunan-bangunan di atas kolong-kolong yang kemudian mereka berjual beli? Jawabannya kembali ke hukum awal. Selama itu bukan menjadi hak milik, maka berhak
ya digusur, ya diminta untuk pergi, ya diminta untuk diambil alih. Kenapa seperti itu Bapak Ibu sekalian? Karena la yamlik, tidak memiliki. Tapi kalau ada kesepakatan yang lain ya silahkan. Artinya hukum asalnya seperti itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak boleh Pak. Jadi kemarin kan dibahas juga, Ustaz, berarti kalau Satpol PP gusur itu berarti masuk gosok Pak? Kan mengambil secara paksa. Nggak bisa Pak. Nggak boleh itu. Nggak bisa seperti itu. Kenapa ya? Karena mereka menindak seperti itu ada perintah dan ada hak kewilayahan. Ya kecuali kalau ada kesepakatan di balik layar tadi Pak, ada kesepakatan, ada tepos liro, ada unsur kemanusiaan, lah itu monggo silahkan. Itu di balik hukum asalnya. Itu Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat yang terjadi di masyarakat kita. Mungkin di kompleks kita juga ada kejadian-kejadian semacam ini yang berkaitan dengan pengambilan hak milik orang lain dengan cara paksa dan terang-terangan. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Ya. Atau sudah jelas Pak? Jelas banget Pak ya? Masya Allah. Habis Pak. Jelas atau bingung ibu-ibu? Nih, kalau sudah jelas berarti kita akhiri majlis kita pada malam hari ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.